Kita butuh dukungan dari teman-teman untuk mengkomunikasikan hal-hal yang membangun, yang kritis, sehingga masyarakat ini lebih bersemangat begitu. Jangan pesimis terhadap dewan, pemerintah, apalagi gitu. Kan punya upaya keras ini supaya bagaimana kejadian dicapai. Bahwa sana sini ada kekurangan kelemahan, nama semua kita manusia masih dalam upaya. Jadi pikiran nasional oleh Bapak Presiden, jangan membuat perda banyak-banyak. Sekretaris Dewan Provinsi NTT, Tobias Ngongobulu saat dijumpai di ruang kerjanya, Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021, berharap kepada awak media agar tetap memberikan kritik yang membangun dan tetap optimis dan percaya terhadap lembaga DPRD dan pemerintah, agar masyarakat tetap bersemangat. Tobias juga menyampaikan pesan Presiden Jokowi terkait pembuatan perda, agar DPRD tidak usah merancang perda banyak-banyak, tetapi selektif. Ia juga mengatakan bahwa, selama berjalannya sidang antara eksekutif dan legislatif hingga kini semuanya berjalan dengan baik, dan ia berharap agar setiap OPD yang telah dijadwalkan agar sebisa mungkin tidak diwakili. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan situasi kondisi yang melanda nasional, internasional, dan lebih khusus kita NTT yang dalam hubungan dengan pandemi COVID-19, itu dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan Dewan, tidak ada halangan yang signifikan. Jadi kegiatan-kegiatan Dewan itu tetap berjalan dengan baik. Rapat-rapat misalnya, tapi kita tetap tak pada protokol kesehatan. Untuk menghindari kerumunan, maka disepakati melalui jadwal Banmus, jadi ada pertemuan tatap muka dan virtual. Mengapa mekanisme ini ditempuh? Agar kegiatan pelayanan Dewan itu jangan terhalang atau terhambat dengan bencana yang dialami ini. Dan itu berjalan dengan baik sehingga tidak ada kegiatan Dewan yang terbengkalai akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap pandemi COVID ini dia harus semakin menurun dan sirna sehingga kegiatan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang dampak daripada ini akan kita rasakan semua. Meskipun para petani kita misalnya menaikkan harga misalnya produk mereka sayur misalnya menaikkan itu, lalu pemerintah lagi bekerja keras untuk bagaimana pemulihan. Demikian juga Dewan selalu turun lapangan melakukan pemantauan secara dekat, secara langsung, sehingga juga bersama pemerintah bisa menemukan solusi percepatan pemulihan keadaan yang dialami ini. Yang berikut, lebih khusus pada tahun ini atau pada bulan ini, ya agenda utama Dewan itu kan berkaitan dengan penyerahan LHP, penyampaian nota keuangan, dan juga pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang sekarang sementara berlangsung dan akan berakhir pada akhir bulan nanti tanggal 29. Ya, kita harapkan tepat waktu sehingga evaluasi juga bisa tepat waktu dan kita jangan kena penalti, melainkan harus kita dapat apresiasi lah begitu ya, karena ada unsur ketaatan di situ sesuai dengan regulasi. Sehingga ya kalau mungkin ada orang begini karena pandemi ada yang beralasan, itu tidak ada juga. Kalau Dewan malah bersikeras itu, meskipun ada karena ada pembatasan di daerah-daerah misalnya ada penutupan bandara atau pelabuhan, memang itu tidak bisa, tapi berbagai cara itu mereka tahu bagaimana melakukan kontak di sana, tetap memberi pikiran, memberi arahan melalui jalur-jalurnya mereka, sehingga tidak terkesan di tengah bala bencana itu baik COVID-19 maupun seroja, lalu masyarakat yang notabene konstituen mereka merasa ditinggalkan. Itu tidak. Semuanya itu tetap berjalan sebagaimana biasa dengan mekanisme yang berbeda. Terkait dengan agenda sidang fraksi semua,
apakah mereka sebagai sekwan sendiri kan punya peran untuk mediasi dengan OPD dalam sidang-sidang semacam itu? Apakah ada kendala dari pihak eksekutif sendiri kan untuk menghadiri sidang-sidang seperti permintaan dari Dewan begitu sejauh itu? Ya, sampai hari ini tidak ada kendala itu. Karena kenapa? Tetap kita mediasi dengan baik. Begitu ada jadwal komisi atau jadwal rapat komisi yang melibatkan mereka, itu bukan fraksi tapi komisi. Komisi itu kan sudah dibuatkan schedule pembahasan itu untuk semua OPD. Ya, bahwa ada beberapa mungkin pimpinan OPD yang tidak hadir, tetapi kegiatan kan tetap berjalan, kan diwakili karena ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin ada sama-sama melakukan kegiatan yang penting tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan oleh kepala, maka diwakilkan pada eselon di satu tingkat di bawah begitu. Itu tetap memberi informasi yang dibutuhkan oleh Dewan sehingga kegiatan kepemerintahan ini tetap bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak vakum dan tidak ada yang dipersoalkan. Ya, memang mestinya dalam pembahasan begini diharapkan setiap pimpinan OPD hadir langsung, sehingga komunikasi itu lebih baik lagi. Tapi kita sangat yakin dan pastikan bahwa pejabat yang diutus itu sudah dibekali oleh pimpinannya sehingga memberi informasi di Dewan itu tidak salah, sama dengan beliau sendiri yang memberikan informasi. Dan kita harapkan dalam komunikasi begini tidak ada hal yang signifikan yang membuat kita perbedaan pendapat yang tajam atau yang membuat menjadi kita jalan masing-masing, tidak. Karena DPRD dengan pemerintah itu kan sebagai mitra sejajar, sama-sama unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Oleh karena itu jalan bersama-sama dalam fungsi yang berbeda, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Itu yang diharapkan, sehingga yang terjadi atau realita terjadi adalah sampai hari ini tetap berjalan dengan baik. Apakah mungkin dalam evaluasi kali ini peran DPR, fungsi DPR sendiri untuk pembuatan Perda sudah berapa capaian selama ini? Ya, kalau 2021 ini kan kita baru memulai ini. Baru memulai karena masih di anggaran kan masih direfocusing, sehingga kita untuk pembahasan Perda di 2021 itu belum, dan kita akan segera mulai. Sedangkan 2020 itu yang sudah tercapai apa yang diagendakan oleh kita. Ini juga kita butuh dukungan dari teman-teman untuk mengkomunikasikan hal-hal yang membangun, yang kritis. Sehingga masyarakat ini lebih bersemangat begitu. Jangan pesimis terhadap Dewan, pemerintah apalagi gitu. Kan pada punya upaya keras ini supaya bagaimana kesejahteraan dicapai. Bahwa sana sini ada kekurangan kelemahan, namun semua kita manusia masih dalam upaya-upaya, dalam kondisi mediasi untuk melakukan itu. Ya. Dan luar biasa bahwa capaian-capaian itu sudah tercapai, dan kami berharap 2021 itu fungsi legislasinya itu memainkan untuk pembuatan perda-perda yang berguna untuk masyarakat ini. Ya, ini juga berkaitan dengan pembuatan perda. Dari aspek fungsi itu ada, tapi kan mesti disinergikan sekarang yang menjadi pikiran nasional oleh Bapak Presiden. Jangan membuat perda banyak-banyak. Itu artinya bukan Bapak Presiden melarang tidak boleh buat perda, tetapi selektif. Perda yang dibuat itu yang menjadi kebutuhan mendesak. Dan dengan adanya perda itu akan nampak perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Saya pikir itu tadi kan jawaban kita itu. Jadi saya pikir tidak ada hal yang keluar. Mantap, ini yang baik. Terima kasih banyak, itu saja teman-teman.